Film diawali dengan diperlihatkannya Chow Sing Sing dan timnya sedang melakukan sebuah misi. Chow yang ditugaskan sebagai pemimpin regu menyusun strategi untuk melakukan misi tersebut. Namun, sepertinya regu itu tidak mengerti instruksi yang diberikan olehnya. Karena itu, Chow harus menghadapi musuhnya sendirian. Singkat cerita, musuhnya tinggal satu. Chow menggunakan akalnya, yaitu dengan mengait senjatanya di pintu, seolah-olah dia masih ada di sana. Padahal, dia berlari menuju sisi belakang si penjahat. Ketika sudah berhasil dikalahkan, ternyata misi ini hanya latihan untuk kenaikan pangkat Chow. Tapi karena regunya mati semua, dia dinyatakan gagal naik pangkat dari inspektur menjadi komisaris. Singkat cerita, karena kegagalannya itu, dia ditugaskan oleh pemimpinnya untuk menjadi mata-mata di sebuah SMA untuk menyelidiki pencuri pistol pemimpinnya. Walau sebenarnya Chow tidak mau karena dia benci sekolah. Keesokan harinya, Chow datang ke SMA itu. Setelah dia masuk, dia melihat begitu banyak peraturan yang ada di sekolah tersebut. Singkat cerita, dia masuk ke kelas, duduk dengan siswa yang bernama Kura-Kura Wong. Ketika guru sedang menjelaskan, Chow malah melamun dan membayangkan dirinya seperti di penjara. Alhasil, tiba-tiba penghapus mendarat di mukanya. Ia dilempar oleh guru perempuan yang sangat killer. Bukan hanya sekali, penghapus itu selalu mendarat di hadapan Chow setiap hari. Sampai suatu saat, ketika pelajaran kimia, Chow heran kenapa para siswa duduknya di belakang semua. Ternyata, guru kimia itu sudah pikun. Chow pun dipanggil ke depan bersama juga dengan Kura-Kura Wong. Karena guru itu sudah pikun, dia lupa kalau dia mencampur bahan yang mudah meledak ke dalam salah satu larutan. Dan kemudian, Chow kesal dan berniat kabur dari sekolah itu. Tapi, rencana itu dilarang oleh seorang petugas kebersihan bernama Tat. Saat ingin keluar lewat depan, Chow ditahan oleh banyak guru. Kemudian, ia melihat salah satu guru yang mempesona dan Chow menyukainya. Kemudian, ia mengurungkan niatnya. Guru itu bernama Ho. Setelah itu, Chow berpura-pura sakit agar bisa lebih dekat dengan guru Ho. Namun, guru Ho tahu kalau Chow hanya berpura-pura. Ini nih mirip sama kalian yang waktu SMA suka pura-pura sakit biar gak ikut pelajaran. Setelah itu, Chow kembali ke kelasnya. Dia melihat si Kura-Kura sedang dipalak oleh dua orang. Dua orang itu adalah Asep dan Ujang. Tetapi, Chow tidak mau ikut campur. Setelah pulang sekolah, Chow dihampiri oleh Tat. Ternyata, Tat adalah seorang polisi yang ditugaskan untuk membantu Chow. Kemudian Tat menjelaskan bahwa rombongan Asep dan Ujang adalah orang yang dicurigai sebagai pencuri pistol pimpinannya. Karena Asep dan Ujang masuk ke dalam kelompok yang bernama Teddy Big. Singkat cerita, setiap harinya Chow selalu dihukum karena tidak pernah mengerjakan PR. Kejadian itu selalu dilihat oleh guru Ho. Sampai suatu ketika Chow dihukum, dia diejek oleh Ujang dan langsung menendang Ujang hingga terpental dan jatuh. Kejadian itu dilihat dan disaksikan oleh kepala sekolah yang membuat hukuman Chow semakin parah. Keesokan harinya, karena takut tidak mengumpulkan PR, Chow sampai rela mengeluarkan uang untuk membayar orang mengerjakan PR-nya. Tetapi, saat guru datang, Chow kaget karena ada ujian mendadak. Karena Chow yang tidak bisa mengerjakan ujiannya, dia malah meminta bantuan Tat. Tat pun yang tidak tahu malah menghubungi pemimpinnya untuk meminta bantuan juga. Terjadilah scene lucu di sini, di mana pemimpinnya memanggil semua polisi senior yang pintar untuk membantunya. Ruangan itu heboh seketika. Tapi, hal itu tidak berlangsung lama karena Tat dipanggil oleh salah satu guru untuk membersihkan toilet. Chow yang kembali kebingungan melihat si Kura-Kura menyontek melalui buku yang didudukinya. Kemudian, Chow mencoba mengikutinya. Sayangnya, buku itu terjatuh dan Chow dibawa ke ruang guru. Di sini, kepala sekolah bilang dia ingin bertemu dengan orang tua Chow. Namun, Chow berkata dia tak memiliki siapapun. Sampai ketika berkas data wali Chow dilihat, yang ternyata tertulis di sana bahwa orang tua Chow adalah Tat. Tat pun dibawa ke ruang guru dan mereka berdua malah tertawa bersama. Kepala sekolah mengatakan bahwa Chow ketahuan menyontek karena Tat hanya bawahan Chow
dia hanya bisa mengiyakannya saja. Karena takut ketahuan, Chow pun menyuruh Tat memukulnya, tapi setelah kejadian itu, Guru Ho bersedia mengajari Chow secara privat. Kemudian, secara tiba-tiba, Chow dipanggil ke atap oleh rombongan si Asep. Setelah itu, Chow terlibat perkelahian dengan Asep yang dimenangkan olehnya. Chow pun menjadi ketua geng di sekolah tersebut. Singkat cerita, Guru Ho yang memberi les privat kepada Chow langsung memberikan perubahan signifikan kepadanya. Ia jadi bisa menjawab soal yang diberikan di papan tulis. Dan sekarang, Chow selalu bisa menepis dan menangkap penghapus yang dilempar ke arahnya. Kemudian, Guru Ho mengajak Chow dan beberapa temannya pergi piknik. Di sini, Guru Ho berkata kepada Chow bahwa pacarnya adalah polisi dan Guru Ho tidak menyukai polisi. Keesokan harinya, setelah kalah dari Chow, Asep mengadu ke gengnya, yaitu Teddy Big. Saat Teddy Big ingin berkelahi dengan Chow, mereka melihat polisi yang ternyata itu adalah pacarnya Guru Ho. Setelah itu, scene berpindah di mana pacarnya Guru Ho mengajaknya makan malam, dan di situ dia mengatakan dia tidak suka dengan Chow karena Chow telah membuat geng di sekolah. Walau begitu, Guru Ho tetap datang untuk memberi les kepada Chow. Ternyata Chow telah menyiapkan kejutan di kamarnya. Chow pun menyuruh Tat untuk keluar sembari menunggu Chow berdua dengan Guru Ho. Tapi sebelum keluar, Tat memberinya sebuah pengaman untuk masa depan. Tapi Chow membuangnya. Saat keluar, tiba-tiba Tat diserang oleh geng Teddy Big. Kemudian, Guru Ho telah membaca isi surat dalam bunga tersebut. Di sisi lain, Chow bingung untuk mengambil pengaman masa depan tersebut. Tapi, ketika itu diambil, Guru Ho keluar. Setelah itu, Guru Ho keluar, Chow bertemu Tat, dan Chow pun menolongnya. Setelah semua anak buah Teddy Big kalah, Guru Ho mengetahui kalau mereka berdua bukan ayah dan anak. Keesokan harinya, Guru Ho terlihat marah dan mengabaikan Chow. Singkat cerita, saat pulang sekolah, Chow diserang oleh geng Teddy Big. Pacar Guru Ho datang untuk membubarkan perkelahian tersebut. Tapi, Chow ditangkap olehnya dan dibawa ke kantor polisi. Kemudian, saat Guru Ho datang ke kantor polisi, terlihat Chow ingin disiksa oleh mereka. Guru Ho datang untuk memisahkannya. Ketika Guru Ho ingin membongkar identitas Chow sebagai polisi, Chow langsung menyosornya. Singkat cerita, setelah penyerangan tersebut, Chow dan Tat datang ke markas Teddy Big untuk mengambil pistol pimpinannya. Tetapi, ternyata di mobil itu terdapat banyak senjata. Tanpa berlama-lama, Chow langsung membawa kabur mobil tersebut. Namun Tat tertinggal di sana. Keesokan paginya, saat berniat ingin memberikan pistol dan semua senjata ke pemimpinnya, Chow kaget karena Tat tidak ada di sana. Menyadari hal itu, Chow langsung kembali ke markas Teddy Big. Ia merencanakan hal lain, yaitu meledakkan senjata-senjata itu. Kemudian, Chow dan Tat malah kabur ke sekolahannya dengan membawa uang Teddy Big. Padahal, saat itu sedang ramai siswa untuk menyiapkan acara sekolah. Alhasil, para siswa disandra agar Chow mau mengembalikan uangnya. Singkat cerita, Kura-Kura dan Asep membantu Chow melawan mereka. Setelah itu, Chow berhasil membunuh orang-orang yang menyandra para siswa. Tapi, Teddy Big menyandra Guru Ho. Chow terpaksa menyerah dan membuang pistolnya. Tiba-tiba, Tat datang dan akan membakar uang tersebut. Tetapi, ada sesuatu hal yang lucu di sini, karena tidak satupun dari mereka yang memegang korek. Setelah itu, ternyata pimpinan Chow datang untuk membantu dan berhasil mengalahkan mereka semua. Kemudian, ketika ingin menangkap Teddy Big, Chow melempar pistolnya tepat mengarah ke kepala Teddy Big. Kemudian Chow berhasil mengalahkannya. Setelah kejadian itu, Chow ingin pergi dari sekolah karena sudah menyelesaikan misinya. Namun, di saat Chow ingin pergi, tiba-tiba Guru Ho menunggunya di depan gerbang. Dan film pun selesai.